Kepada beliau, Bapak Insinyur Janumendro MSc, waktu dan tempat saya persilahkan Bapak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kami untuk pada pagi hari bisa menyampaikan pengalaman lah mungkin ya. Bagaimana kami melakukan apa namanya eh, kegiatan pengelolaan hutan gambut terutama di Kalimantan Tengah. Nah, pengalaman-pengalaman tadi nanti mungkin ada kami tambahkan, artinya aspek akademisnya. Karena kami di dalam perjalanan waktu nanti mengembangkan berbagai inovasi dalam rangka apa namanya eh, memperkuat lokasi yang sudah kami apa namanya jadikan sebagai kawasan model lah kalau kami katakan demikian. Nah, itu mungkin catatan pertama. Apakah mau ditayangkan apa namanya video? Kalau yang ke hati, udah Bapak. Sudah ya, terima kasih. Jadi KHT itu kami terima sebenarnya tahun 2014, tapi penyerahannya itu tahun 2015 dan itu adalah penghargaan terakhir yang diselenggarakan oleh KHT. Jadi dia sesi ke-8 karena setelah itu KHT tidak lagi memberikan penghargaan bagi individu-individu yang melakukan aktivitas apa namanya pengelolaan lingkungan. Nah, penghargaan yang kami terima itu sebenarnya berkaitan dengan eh, apa namanya apa yang kami lakukan 5 tahun sebelumnya minimal karena syarat untuk bisa menjadi nominator KHT pada saat itu seorang individu itu harus melakukan aktivitas minimal 5 tahun dan kami eh, dinominasikan dan mendapat penghargaan sebagai pendorong lestari pada saat itu. Jadi ada beberapa apa namanya rekan-rekan lainnya yang menerima dengan kualifikasi yang berbeda. Nah, setelah itu kami juga menerima penghargaan Kalpataru, tapi ini adalah kelanjutan dari Kehati tadi karena Kementerian Lingkungan Hidup pada saat itu apa namanya ada apresiasi terkait dengan Kalpataru dan itu kami terima pada bulan Juni tahun 2015. Dan yang menarik juga bahwa penghargaan yang kami terima pada saat itu adalah sebuah penghargaan mungkin yang terakhir yang diserahkan oleh Presiden. Jadi sebelum-sebelumnya memang penghargaan Kalpataru itu apresiasinya pada 5 Juni itu selalu diserahkan oleh Presiden. Dan kami pada saat itu adalah terakhir. Setelah itu penyerahan Kalpataru itu hanya diserahkan oleh Menteri. Jadi makin hari apa namanya apresiasi Kalpataru itu kami lihat apa namanya dari segi eh, apa namanya pihak yang memberikan penghargaan sudah berbeda lah. Jadi makin makin ke sini bahkan kami lihat kualitasnya makin makin menurun lah. Nah, kita harapkan ke depan penghargaan semacam itu masih diberikanlah untuk berbagai individu lainnya yang memang punya kepedulian terhadap lingkungan hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami banggakan, bahwa penghargaan yang kami terima itu sebenarnya bukanlah tujuan. Jadi apa namanya bisa ditayangkan anunya ya, apa namanya?
paparannya PPT-nya sudah ya. Nah, dilanjutkan. Jadi ini tadi itu adalah hutan gambut yang kami miliki. Lokasinya itu terletak di Jalan Lintas Kalimantan, kurang lebih 30 kilometer dari Palangkaraya. Jadi pada saat itu sebenarnya tahun 97 terjadi apa namanya eh, kebakaran hebat dan kawasan itu menjadi salah satu lokasi yang apa namanya terbakar dan lalu kami kelola lanjutkan. Ini salah satu apresiasi yang kami terima dan landasan penerimaan itu adalah bahwa kami dianggap apa namanya punya dedikasi untuk melakukan rehabilitasi lahan gambut di kawasan yang sampai sekarang masih kami kelola. Jadi kami masih mengelola kawasan itu. Lanjutkan. Nah, ini kalau kita lihat, ini kami ingin menggambarkan sejarah pembukaan hutan gambut itu. Jadi, kami bekerja saat itu adalah di kawasan jantung hutan gambut yang saat itu kemudian dikembangkan sebagai PLG lah. Jadi, PLG itu mulainya tahun 95 melalui Kepres 82. Nah, yang menarik sebenarnya itu ada di poin 3 itu tertulis bahwa di Kepres itu substansi pasal 2 ayat 1 huruf A bahwa perencanaan pembangunan sebagai dimaksud dalam ayat 1 meliputi antara lain perencanaan tata ruang yang mengacu pada struktur kesuburan tanah dan sistem jaringan pengairan serta dikaitkan pula dengan program transmigrasi aspek lingkungan dan ekologi. Nah, ternyata di dalam perjalanan waktu PLG itu saya anggap sebagai monumen pembangunan yang mengabaikan aspek lingkungan dan ekologi. Jadi sampai saat ini apa namanya eh, persoalan pasca PLG itu belum bisa dituntaskan, baik dari aspek tata ruang, lingkungan dan ekologi. Teruskan, lanjutkan. Nah, ini potensi dan tantangannya salah satu eh, apa namanya ya kebakaran hutan lah. Kebakaran hutan itu mulainya tahun 1997. Lanjutkan. Nah, catatan kebakaran lahan dan gambut itu yang terjadi itu adalah runtutannya sebagai berikut. Kebakaran itu merupakan kejadian rutin ya sejak tahun 97 itu kejadiannya antara bulan Juni atau November. Perilaku api pada kawasan gambut yang telah rusak itu tahun satu dan pertama sampai tahun ketiga kebakarannya ringan. Jadi kalau satu kawasan itu sudah terbakar, kemudian dia tidak terbakar, maka kalau dia terbakar di antara rentang 3 tahun kemudian dia dianggap masih ringan. Kemudian kalau dia tahun keempat dan kelima pasca kebakaran pertama, itulah yang akan mengakibatkan kebakaran itu akan sulit dipadamkan karena penumpukan serasah dan sebagainya. Nah, yang terjadi di lapangan, kegiatan penanggulangan itu umumnya bersifat pos terpadu dan bergerak saat memasuki tahapan tanggap darurat. Jadi pada saat tanggap darurat baru semua potensi itu dikerahkan untuk melakukan pemadaman, tapi kondisinya sudah agak sulit dipadamkan lagi. Kemudian tim serbu api yang ada di tiap desa itu umumnya mati suri. Akibatnya antara lain karena kesulitan biaya personal, BBM, uang saku, peralatan mesin dan mesin-mesin itu umumnya sudah tua. Nah, kemudian pemadaman menggunakan apa nama pesawat udara tidaklah efektif, hanya memadamkan bagian permukaan. Kemudian tim yang diterjunkan untuk memadamkan dengan peralatan yang terbatas, umumnya hanya di tepi jalan dan SDM yang diterjunkan itu umumnya tidak terlatih memadamkan api gambut. Lanjutkan. Terus. Nah, ini eh, sebuah peta. Peta ini ada di Kabupaten Pulang Pisau. Nah, yang merah-merah itu menunjukkan bahwa sejak
97 ya, itu hampir semua kawasan di Kabupaten Pulang Pisau itu kawasan EKPLG hampir semuanya pernah mengalami kebakaran, sehingga kalau kita berkunjung ke kawasan apa namanya Kabupaten Pulang Pisau, yang kita temukan hampir tidak ada lagi hutan-hutan yang vegetasinya baik. Nah, itu diperparah oleh penurunan muka air karena pembuatan kanal. Jadi ini ada garis-garis putih. Garis-garis putih putih ini adalah kanal-kanal yang dibuat pada saat itu, pada tahun 95 96, yang menurunkan, yang rencananya menjadikan kawasan ini sebagai lumbung padi. Ternyata sampai saat ini kita tidak dapat apa namanya melihat bahwa kegiatan itu berhasil dengan baik. Lanjutkan. Nah, ini adalah penyebabnya lagi. Jadi kalau diperkecil lagi, ini adalah kanal utama. Ini wilayah Palangkaraya yang di sebelah atasnya, kemudian di bawahnya itu Kabupaten Pulang Pisau. Jadi yang melintang ke atas dan vertikal ke atas dan melintang ini adalah yang merah, itu adalah kanal utama. Tetapi kemudian di perjalanan waktu ini ada yang agak putih-putih, ini adalah kanal-kanal yang dibuat oleh masyarakat, oleh pemerintah daerah juga. Jadi selain yang merah ini ada lagi kanal-kanal yang dibuat oleh pemerintah masyarakat dan apa nama pemerintah daerah yang lebih memperparah apa namanya penurunan dan kebakaran di kawasan gambut di Kalimantan Tengah. Lanjutkan. Nah, kami akhirnya setelah kegagalan itu, kegagalan IPLG, kami terdorong sebenarnya ingin memiliki sebuah kawasan hutan yang kami harapkan bahwa hutan itu kelak akan menjadi monumental lah. Jadi biar generasi yang akan datang bisa melihat apa namanya sis kebakaran lahan yang kemudian bisa tumbuh kembali menjadi hutan sekunder. Jadi kami akhirnya mengambil alih kawasan hutan gambut, kawasan yang terbakar di apa namanya di jalan lintas Kalimantan dari Palangkaraya ke Pelung Pisau itu kami ambil alih. Kami belilah dengan uang pribadi pada saat itu dan mulai kami rawat dan kami pelihara. Lanjutkan. Nah, Jumpun Pembelum ini adalah istilah yang kami ambil dari namanya. Kami beri nama kawasan itu sebagai Jumpun Pembelum atau hutan sumber kehidupan. Jadi Jumpun itu hutan, Pembelum itu Jumpun itu hutan, Pembelum itu adalah kehidupan. Jadi dia sumber kehidupan. Kami ingin membayangkan, berharap ke depan bahwa pada saat kami apa namanya mengambil alih dan memberi nama kawasan itu, bahwa kawasan itu ke depan bisa menjadi sumber kehidupan, minimal membantu masyarakat sekitar dalam rangka ekonomi lokalnya. Lanjutkan. Nah, konsep yang kami kembangkan pada saat itu bakal bahwa kebetulan kami dulu pendidikan awalnya itu saja di Fakultas Kehutanan, jadi kami mempelajari bahwa ada yang namanya istilah suksesi alami. Jadi kalau kawasan itu rusak atau terbakar, dia bisa tumbuh kembali menjadi eh, mendekati konsep awal hutan itu kalau dia tidak diganggu. Nah, konsep itulah kami kembangkan dan kami katakan sebagai kearifan alam. Jadi alam itu sebenarnya bisa memulihkan dirinya kalau dia awalnya dirusak kemudian dijaga, jangan sampai dia mengalami kerusakan lagi. Paling tidak dia menjadi kawasan hutan sekunder dan itu kami buktikan bahwa kami bisa melakukan itu eh, terkait dengan apa namanya pengemasan hutan gambut timbun pembelum tadi tersebut. Nah, untuk mempercepat kami menambah
jenis-jenis tertentu, misalnya tanaman-tanaman yang apa namanya jenis-jenis lain kami masukkan. Kami masukkan, kami tanam juga selain suksesi alami, kami tanam jenis-jenis lain. Kami perkaya lah antara lain dengan tanaman obat-obatan, tanaman-tanaman langka dan seterusnya. Lanjutkan. Nah, ini konsepnya sebenarnya kalau kita lihat hutan gambut itu kalau dia terjaga itu di di kiri itu, kemudian kalau dia terbakar kita pilihannya apakah kita biarkan menjadi semak dan kembali menjadi hutan gambut terjaga atau kita gunakan untuk pengelolaan lahan gambut agar dia produktif, misalnya kita tanam nanas dan seterusnya. Nah, kami memilih untuk apa namanya mengembangkan kawasan hutan itu setelah dia terbakar. Jadi selain hutan gambut Jumpun Pembelum, kami juga punya lahan lain yang luasnya lebih beberapa kali lipat. Namanya kami namakan Tane Pembelum. Jadi tanah sumber kehidupan. Kalau satunya tadi hutan sumber kehidupan, yang kedua kami punya lahan lain yang lokasinya berdekatan. Kami namakan Tane Pembelum. Nah itu kami pasca terbakar, tapi itu terbakarnya kalau yang Jumpun Pembelum itu terbakar tahun 97, kalau yang Tanah Pembelum itu terbakarnya di 2015. Kami kelola kan sekarang sudah mulai menjadi hutan sekunder. Lanjutkan. Nah, kami punya data. Ini data ini mungkin bisa jadi catatan bahwa lokasi yang kami kelola itu kondisi tanahnya itu seperti ini. Jadi di atasnya itu ini berdasarkan sonder ada rekan kami yang membantu melakukan sounding, jadi istilahnya terkait dengan lapisan-lapisan dan mata air yang ada di kawasan tersebut. Lanjutkan. Nah inilah apa ya lapisannya. Jadi kalau 0,0 sampai 1 meter itu dia ada lapisan serasa. Nah, ini yang mudah terbakar, kemudian 1 sampai 4 itu tanah gambut, kemudian 4 sampai 12 lapisan tanah lempung, kemudian 12 sampai 16 itu tanah lempung berpasir. Nah, kenapa kami punya data semacam ini? Karena kami pasca 2015 itu membangun ratusan sumur bor di kawasan eh, Desa Tumbang Nusa dan Taruna, dan kami memerlukan data ini, data apa namanya lapisan tanah ini, karena lapisan aquifer itu berada di 18 sampai 24. Jadi 18 sampai 24 karena lahan gambut itu kalau sudah terbakar, ya sudah dibuat kanal dan sebagainya, dia akan kesulitan menahan air. Jadi kalau terjadi kebakaran, kita akan kesulitan menahan air sehingga kita memerlukan sumur gali, sumur artesis lah. Tapi apa namanya kedalamannya antara setelah kami cek itu antara 18 sampai 24 meter. Lanjutkan. Terus lanjutkan bisa terus. Nah, eh, belum belum balik balik lagi. Nah, kami sebenarnya melakukan pasca 2015 itu melakukan berbagai apa namanya pelatihan pembuatan sumur bor itu selain di Kalimantan Tengah, kami juga diminta untuk melakukan pelatihan di Riau, kemudian di Kalimantan Barat. Jadi ada 60 desa di Riau dan Kalimantan Barat yang komunitasnya kami latih dan kami pada saat itu apa namanya mendapatkan data karena kami langsung melakukan apa namanya penggalian sumber air untuk komunitas tersebut dijadikan sebagai sumber air kalau terjadi kebakaran. Jadi di sini kami punya datanya dan itu kami catat pada saat kami melakukan pelatihan. Pada saat itu kami dibantu oleh UNDV melakukan pelatihan-pelatihan di Riau dan Kalimantan Barat karena kami punya tim selain tim serbu api, kami juga punya tim yang punya kemampuan untuk membuat sumur bor sederhana. Lanjutkan. Nah, ini adalah kearifan lokal pertahanan api gambut ya. Jadi dulu masyarakat itu biasanya membuat
parit atau tabat, kemudian sumur gali, tapi belakangan ini eh, kondisi apa tabat dan ini mengering karena ada kanal-kanal besar yang dibuat di dekatnya sehingga kawasan tersebut menjadi kering sehingga itulah yang menyebabkan kenapa kita harus memerlukan sumur bor untuk melakukan penggalian sehingga apa namanya pemadaman kebakaran itu bisa maksimal dilakukan. Lanjutkan. Nah, akhirnya tahun 98 ya kami mulai membuat sumur bor karena kami melihat bahwa tidak ada pilihan lain untuk sumber pemadam kebakaran itu selain sumur bor. Jadi kami membuatlah sumur bor di kawasan hutan gambut Jumpun Pembelum. Kemudian konsep yang kami kembangkan itu menjadi diadopsi di beberapa wilayah di Riau, kemudian di Kalimantan Barat dan di Kalimantan Tengah. Lanjutkan. Nah, ini sumur bor. Jadi sumur bor itu kalau sudah dibuat harus diberi tanda dan dia harus ada pemendarnya dan ada titik koordinat sehingga pada saat tim itu melakukan pemadaman dengan koordinat yang ada dia akan mudah apa namanya mencari titik-titik sumur bor. Lanjutkan. Nah, kalau di hutan gambut Jumpun Pembelum, kami mengembangkan sumur bor itu setiap titik itu jaraknya 100 meter di batas ya. Jadi di batas kawasan itu eh, saat sebaiknya ya 100 meter ya kalau bisa. Karena apa? Kalau lebih dari itu maka upaya pemadaman itu akan sulit dilakukan karena apa namanya kesulitan dalam apa namanya menggeser-geser apa namanya alat pemadam itu apa namanya selang. Jadi selang itu kita maksimalkan paling panjangnya 50 meter. Jadi di satu titik kita pasang mesin, di titik kedua kita pasang mesin. Nanti dia bertemu kalau kalau kita pasang selang 50-50 dia akan bertemu nanti untuk memadamkan kalau terjadi kebakaran di batas-batas kawasannya. Nah, itulah konsepnya kenapa harus 100 meter, tapi tidaklah harus 100 meter. Yang penting itu yang pertama juga mesin yang kita gunakan juga harus harus maksimal sehingga kalau dia lebih dari 50 meter, jangkauan tembak apa namanya air dari mesin tadi akan berkurang. Jadi yang maksimal itu adalah 50 meter. Nah, konsep inilah yang menyebabkan kenapa hutan yang kami kelola itu sampai sekarang tidak pernah terbakar. Jadi sejak 97 sampai sekarang tidak pernah terbakar. Jadi pernah terbakar itu di sekitarnya. Sehingga pada saat 2015 itu banyak orang datang ke lokasi hutan gambut Jumpun Pembelum itu melihat kenapa kok kawasan ini tidak terbakar. Nah, kami jelaskan itu konsepnya adalah karena ada pembangunan sumur bor. Lanjutkan. Nah, apa bedanya sumur dengan hidran kota? Jadi di kota itu biasanya kan adalah namanya hidran kota. Jadi tetapi hidran kota itu sumber airnya dari PDAM. Jadi kalau ada kebakaran pemukiman dipasang di pemukiman-pemukiman eh, pemadam damkar itu akan datang ke titik-titik apa hidran kota tadi, tetapi airnya kan disuplai dari PDAM. Sementara sumur bor gambut itu in situ. Jadi sumbernya dari bawah tanah di mana apa pipa itu keluar. Jadi dia lebih apa namanya lebih in situ. Kalau dia menggunakan misalnya PDAM kan tidak mungkin karena kondisinya sangat sulit kalau kita harus menyambung pipa-pipa dan seterusnya dari PDAM. Jadi yang lebih murah itu adalah menggunakan sumur bor tadi. Lanjutkan. Nah, ini sumur bor yang sudah dipasang di Desa Tumbang Nusa dan Taruna. Ini ada titik-titik putih ini adalah titik-titik sumur bor yang sudah dipasang. Nah, titik-titik sumur bor ini dipasang di umumnya di kiri kanan jalan. Kenapa? Karena sumber kebakaran itu umumnya adalah di kiri kanan jalan sehingga kalau terjadi kebakaran apa namanya akan mudah kita melakukan pemadaman sementara
di kiri kanannya ini kalau sudah musim kering, kanal-kanal itu tidak ada lagi air, yang ada adalah lumpur. Mungkin bisa ditayangkan video yang apa namanya pawang pembatas eh, kebakaran. Nanti ada video gimana kami memadamkan kawasan yang terbakar. Minta bantu. Bisa. Kami berada di kawasan Pane Pambelum, yaitu kawasan restorasi gambut yang dikelola oleh relawan Dusun Pambelum. Dan ini adalah benteng terakhir kawasan yang belum terbakar. Sehingga apabila kawasan ini terbakar, maka kebakaran akan mengarah ke bagian selatan menuju desa Sumangusa dan bisa mengakibatkan ribuan hektar kawasan gambut akan terbakar. Nah, dilihat dari foto drone yang kami tayangkan, terlihat di antara batas parit yang kami bangun ada kawasan yang terbakar dan ada kawasan yang tidak terbakar. Nah, kawasan yang tidak terbakar itulah menjadi kawasan restorasi Pane Pambelum yang sampai saat ini terhindar dari kebakaran hutan dan lahan. Kawasan restorasi Pane Pambelum ini bisa selamat karena relawan membangun sistem pertahanan api sumur bor yang jaraknya antara 100 sampai 200 meter. Nah, melalui sistem pertahanan api sumur bor itulah relawan serbu api Jumpun Pambelum mampu mencegah kebakaran memasuki kawasan Pane Pambelum. Ya, kembali ke tayangan PPT lagi, silakan. Nah, lanjutkan terus. Nah, ini sumur bor yang kami sudah bangun. Terus, nah ini beda tadi ya. Kalau kita menggunakan sumur bor atau pemadaman menggunakan air air parit dari parit atau itu air itu bercampur lumpur. Kemudian jangkauan tembaknya tidaklah maksimal. Nah, ini mempercepat kerusakan mesin. Jadi pada saat 2015 itu ada satu batalion TNI diterjunkan untuk melakukan pemadaman, tapi mereka kesulitan melakukan pemadaman karena mereka umumnya menggunakan apa namanya air-air dari parit. Sehingga kita lihat ini jangkauannya paling 1 meter, 2 meter dan yang keluar adalah apa namanya lumpur. Lanjutkan. Nah, ini teknologi pemadaman karhutla itu umumnya selain in situ ada modifikasi cuaca, kemudian ada juga waterbombing, tapi semuanya berbiaya mahal dan mempunyai berbagai keterbatasan, sehingga apa namanya pemadaman menggunakan sumur bor itu akan lebih efektif, apalagi kalau apa namanya komunitas-komunitas itu siaga pada saat terjadi kebakaran. Lanjutkan. Nah ini, kalau dia menggunakan sumur bor tadi, kita lihat apa namanya beda kan dengan yang menggunakan air kanal atau anu dia putih karena kami menggunakan air sumur bor yang tadi kedalamannya antara di atas 12 meter lah kalau di Palangkaraya dan sekitarnya. Lanjutkan. Nah, ini kondisi panorama. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke Jumpun Pambelum, maka kondisinya sekarang sudah seperti ini. Jadi kita punya pintu gerbang yang didukung oleh PLN Peduli, kami juga didukung BNI dan banyak
mitra-mitra lainnya nanti di akhir kami akan tunjukkan berbagai mitra yang mendukung kami dalam rangka mengembangkan aktivitas-aktivitas kerelawanan lingkungan baik yang oleh lembaga maupun relawan-relawan yang ada di Jepun Pembelum. Lanjutkan. Nah, ini aktivitas pelatihan pengendalian kebakaran yang sudah kami lakukan. Kami sudah melatih 750 orang komunitas tahun 2015 lalu. Sejak 2015 ya, melakukan pelatihan-pelatihan. Lanjutkan. Terus, nah ini tim respon cepat kami punya peralatan, punya mobil yang sederhana, yang mudah untuk melakukan mobilisasi. Lanjutkan. Nah, ini kami punya tim yang mampu membuat sumur bor dalam waktu 2 jam. Jadi dalam waktu 2 jam kami bisa membuat sumur bor dan relawan ini kalau dia diminta itu bisa penghasilannya dulu ya itu 200 sampai 1,2 juta per hari apalagi kalau mereka menjadi trainer ya, fasilitator untuk pelatihan pembuatan sumur bor. Lanjutkan. Nah, ini program adopsi sumur bor yang kami lakukan. Jadi orang bisa menyumbang ke kami untuk membangun sumur bor dalam rangka melindungi gambut. Lanjutkan. Nah, ini pelatihan sumur bor yang kami lakukan di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Kalimantan Tengah. Lanjutkan. Ini adopsi pohon yang kami lakukan. Ada banyak komunitas yang datang. Paling tidak ini biayanya bisa membantu kami untuk menjaga kawasan yang telah ada. Jadi lanjutkan. Nah, kami punya inovasi yang ini nanti mungkin lebih banyak nanti mengingat juga yang hadir di sini banyak peneliti, akademisi. Mudah-mudahan ini bisa kita bertukar apa namanya pendapat apa yang harus kita lakukan ke depan dan potensi-potensi apa yang mungkin bisa kita sharing. Yang pertama, 2015 kami punya namanya alat deteksi kebakaran. Jadi dia hanya papan semacam ini ada tabung putih ini, di dalamnya ada pelampung yang akan mengindikasikan kondisi situasi pada saat kalau kondisinya memang misalnya kalau airnya turun sekali maka kondisi wilayah tersebut menjadi bahaya api sehingga pada saat misalnya kuning kami sudah bersiaga. Tim yang ada di lapangan itu kalau sudah papan penunjuknya ini masuk ke kuning, ini kan otomatis ya. Otomatis apa namanya? eh, turun naiknya otomatis. Jadi kalau dia sudah masuk ke api sedang, maka kami sudah bersiaga. Sedangkan bahaya api tinggi, kami bersiaga penuh untuk apa namanya melakukan respon cepat kalau memang terjadi kebakaran. Kemudian kami juga punya alat deteksi banjir. Jadi ini ada alat ini ada rotatornya, kemudian ada papan apa namanya untuk menangkap energi. Nah, di sini ada kotak yang nanti apa namanya menyimpan informasi sensor. Ini ada sensor. Sensor ini disimpan di dalam alat yang ada di kotak. Nanti di sini juga ada alat GSM yang nanti mengirimkan informasi tingkat penurunan dan kenaikan muka air on time. Jadi setiap waktu. Jadi datanya bisa diterima oleh lurah, camat, BPBD dan sebagainya. Sehingga kalau kalau kondisinya apa namanya bahaya, jadi dia akan mengirimkan datanya. Terus, kemudian kami juga punya inovasi, ini namanya papan bertiang. Jadi papan ini kami buat bertiang tempat lebah madu bersarang. Kenapa? Karena lebah madu itu kan bersarangnya di pohon-pohon tinggi. Nah, kami coba mengembangkan inovasi membuat apa namanya tingginya hanya 1,5 meter dari tanah dan ini memudahkan untuk panen. Kemudian yang terakhir, kami juga menemukan membuat inovasi eh,
pemadaman menggunakan busa, pump agent. Lanjutkan. Nah, ini alat sergap tadi, sistem peringatan siaga banjir. Jadi lanjutkan. Nah, ini alatnya seperti ini. Jadi ada solar panel, solar control, kemudian ada baterai untuk menyimpan apa namanya energinya. Kemudian ada modem GSM, kemudian ada apa namanya rotator, alarm rotator, kemudian ada water ultrasonic yang nanti apa namanya memonitor ketinggian muka air. Jadi data tadi akan disimpan, kemudian dipancarkan melalui SMS ke semua pihak yang berkepentingan terhadap persoalan banjir di satu wilayah. Misalnya Palangkaraya ini dari 30 kelurahan ada 16 kelurahan yang rawan banjir. Jadi alat ini sebenarnya sangat perlu untuk dipasang di salah satu titik untuk mendapatkan informasi kenaikan muka air dalam waktu cepat. Lanjutkan. Nah, ini tadi inovasi pengelolaan lebah madu hutan. Jadi umumnya em, masyarakat itu di sekitar Jembon Pembelum itu di pinggir-pinggir sungai itu masih memiliki apa namanya pohon tanggiran yang dipelihara dan di situ lebah-lebah bersarang. Nah, kami kemudian mengembangkan konsep papan bertiang ini tadi. Dan ini bisa panen sampai lestari. Jadi panen lestari kita hanya mengambil bagian madunya saja, kemudian dia nanti akan kembali eh, apa namanya bersarang dan sebulan kemudian bisa kita panen lagi. Lanjutkan. Nah, ini 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 adalah konsep ramah lingkungannya tadi. Jadi kita ambil hanya bagian bagian apa namanya bagian madunya, nanti dia terus tumbuh lagi, apa namanya hinggap lagi, berkembang lagi terus dan kembali seperti semula dan kemudian kita panen. Lanjutkan. Terus. Nah, ini yang agak sedikit panjang karena masih ada waktu ya, mungkin 25 menit. Ini apa namanya inovasi teknologi ramah lingkungan pemadaman kebakaran gambut. Jadi ini adalah apa namanya teknologi terbaru yang kami kembangkan, kami kembangkan dalam rangka menghadapi bisa ditayangkan mungkin videonya yang aplikasi Pom Agent.
Oke, kembali lagi ke PPT. Kami akan jelaskan latar belakang kenapa kami menggunakan POM agent tadi. Lanjutkan. Nah, ini kebakaran api itu kan dikenal dengan segitiga api. Jadi apa namanya? Ada tiga unsur pokok yaitu bahan yang dapat terbakar, oksigen dan apa namanya? Oksidator dan panas yang cukup. Jadi tiga konsep inilah yang menimbulkan kebakaran. Nah, kita selama ini hanya menggunakan air dalam pemadaman itu. Jadi dia sifatnya air itu hanya pendinginan. Jadi dia tidak bisa mengutus oksigen. Nah, karena itu kami mengembangkan sebenarnya konsep ini eh, banyak dikembangkan untuk pemadaman di pemukiman. Di luar negeri itu sudah digunakan. Bahkan ada peneliti dari Jepang bekerja sama dengan universitas ternama di Palangkaraya melakukan riset yang sama. Namun sayangnya mereka tidak mau mentransfer teknologi membuat POM agentnya. Jadi lokasi mereka hanya menjadikan lokasi untuk menguji coba POM agentnya itu. Nah, karena itu kami akhirnya mencoba mengembangkan POM agent yang mudah didapat, ramah lingkungan. Nah, akhirnya kami menghasilkan formula POM agent tadi. Jadi, konsep POM agent itu adalah dia memutus oksigen. Jadi, dia lebih cepat apa namanya memadamkan kalau terjadi kebakaran. Kemudian diikuti dengan pendinginan kalau di gambut itu. Jadi, yang pertama itu kita kita apa namanya campur apa namanya pom agent tadi dengan air ada alat ya nanti ada alat yang akan mengisap apa namanya pom agent tadi sehingga dia tercampur. Nah, keluarlah dalam bentuk apa namanya busa tadi yang apa namanya, menutup kalau terjadi kebakaran dan api itu cepat padam. Setelah itu baru dilanjutkan dengan pendinginan. Nah, lanjutkan. Nah, khusus di hutan gambut, coba dilanjutkan. Nah, hutan gambut itu pemicu kebakaran juga ternyata karena diperburuk dengan adanya pembusukan yang menghasilkan gas metana CH4 dan juga CH2H4 asetilena. Nah, ini yang kadang-kadang kalau terjadi kebakaran akan timbul ledakan-ledakan dan memperparah kebakaran. Nah, karena itu kenapa kebakaran di hutan gambut itu pada saat kami belum menggunakan apa namanya pom agent sangat sukar sekali kita padamkan, memerlukan waktu yang agak lama. Nah, karena itulah pom agent ini paling tidak memutus rantai oksigen tadi agar proses pemadaman menjadi lebih cepat. Lanjutkan. Nah, bahan-bahannya banyak sebenarnya. Kita punya misalnya lerak. Ya, lerak itu kan biasanya digunakan untuk sabun batik. Nah, lerak ya, lerak itu bisa dibuat sebagai pom agent juga. Jadi campuran nanti kalau kita melakukan pada. Tapi kesulitannya berapa jumlah lerak yang kita perlukan untuk bisa menghasilkan tadi karena memerlukan apa namanya jumlah yang banyak dan itu misalnya kalau di Kalimantan kan agak sulit karena kita harus mendatangkan dari Jawa. Tapi bahan-bahan lain sekarang sudah banyak. Misalnya kita juga bisa menggunakan minyak goreng bekas itu ya kita kita olah menjadi apa namanya pom agent. Lanjutkan. Nah ini prosesnya ekstraksi bahan bakunya. Terus lanjutkan. Nanti nah keunggulan keunggulan surfaktan nabati ini ya sumber dayanya terbarukan, dia biodegradable. Jadi kami menggunakan surfaktan nabati. Jadi bahannya itu bahan yang ramah lingkungan. Jadi dia mudah terurai dan nanti kami akan tunjukkan apa namanya uji
dampaknya terhadap terhadap apa namanya lingkungan terkait penggunaan POM yang kami buat. Lanjutkan. Nah, kalau kita membuat ini peralatan ini kami di lab, kami kebetulan jadikan hutan gambut itu menjadi lab kecil. Jadi kami punya alat-alat untuk apa nama membuat formula POM agen tadi dengan apa namanya peralatan dan biaya yang murah. Lanjutkan. Nah, ini aktivitas kami di hutan gambut kami jadi punya apa namanya aula kecil yang kami juga fungsikan selain perpustakaan di situ juga kami fungsikan sebagai lab. Jadi lab antara lain labnya itu adalah untuk melakukan apa namanya riset kecil menghasilkan pom agen ramah lingkungan. Jadi ini prosesnya. Ini menggunakan alat sederhana. Ini dalam skala riset ya ini kami lakukan. Dan ini adalah kegiatan-kegiatan menguji stabilitas busanya. Jadi bagaimana busa, berapa lama busa itu bertahan kami uji juga. Lanjutkan. Nah, pemejen itu bentuknya seperti yang di gelas ini, dia dimasukkan di dalam tabung ini. Tabung ini nanti ada selang tersambung, ada alat yang akan mengatur, mengisap dan mencampur dengan apa namanya dengan air. Jadi persentasenya antara 1 sampai 6%, tinggal kita mengatur. Jadi di alat ini ada knob. Alat ini punya knop itu persentase pengisapannya 1 sampai 6%. Jadi tergantung dari tingkat besar kebakaran hutan dan lahan. Jadi dia lebih hemat. Kalau kita menggunakan satu misalnya berarti kalau 100 liter dia hanya 1 liter kan seperti itu. 1 liter 1 liter pom agent dicampurkan dia akan tercampur secara otomatis dengan apa namanya mesin tertentu, tekanan tertentu, dia akan menghasilkan apa namanya jumlah apa namanya pengeluaran sek- sekian liter per menit. Lanjutkan. Nah, kami melakukan uji formulasinya, pH-nya, viskositas itu kekentalan. Jadi kekentalan, jadi dia tidak boleh juga terlalu kental karena kalau terlalu kental, proses pengisapan oleh alat tadi agak sedikit tersendat-sendat. Kemudian kami juga menguji stabilitas busa, kemudian efektivitas pemadaman dan dampak pada vegetasi. Lanjutkan. Nah, ini misalnya dampak pada vegetasi, misalnya kami siram kawasan yang ada rumputnya, kami lihat beberapa waktu apakah ada pengaruhnya. Nah, ini ternyata eh, tingkat pertumbuhannya lebih baik karena sebenarnya bahan yang digunakan ini ada mengandung pupuk juga. Nah, ini penguraiannya. Lanjutkan. Nah, ini waktu penguraian artinya waktu busa itu mengurai kalau di di apa namanya diaplikasikan berapa lama dia dia akan apa namanya mengurai. Ini ada kami buat 5 sampel dan ini penguraian sampai 24 jam. Lanjutkan. Jadi umur busa lah istilahnya. Nah, ini efektivitasnya. Jadi volume airnya berapa? 24 eh, misalnya kami melakukan apa namanya pemadaman nih akan kelihatan efektivitasnya di sini. Di apa namanya volume airnya berapa, waktu berapa menit. Ini akan kelihatan di sini. Lanjutkan. Nah, ini alat sebenarnya kalau kita melakukan pemadaman tanpa pom agen, alatnya hanya ini. Ini, jadi ada mesin, ada selang, ada apa nama selang juga, selang pelontar, selang pengisap, selang pelontar, apa ini nozzle-nya, kemudian air. Lanjutkan. Nah, kalau dia menggunakan pom agent, maka tambahannya adalah eh, pom inductor namanya. Ini pom inductor ini alat yang mengisap dan mencampur apa namanya pom agent tadi.
Nah, kemudian harus ada pom agentnya. Pom agent inilah yang kami buat secara mandiri sehingga biayanya lebih murah. Lanjutkan. Nah, seperti ini apa namanya portable inline foam inductor itu bekerja. Jadi dia dipasangkan ke mesin, kemudian ada selang yang mengisap cairan dan eh, pada saat tekanan tertentu dia akan tercampur dan menghasilkan busa untuk memadamkan. Lanjutkan. Nah, ini cara kerja pemindokter tadi. Jadi ini karena tekanan tertentu sangat tinggi, akhirnya busa yang ada apa cairan yang ada di tabung ini akan terisap dan tercampur. Lanjutkan. Nah, ini pelatihan lapangan yang kami selenggarakan terakhir tahun 2024 lalu bekerja sama dengan PLN Peduli, kami disponsori PLN Peduli untuk melakukan pelatihan aplikasi POM Agent kepada komunitas. Tapi kami belum memberikan ilmu terkait dengan pembuatan POM Agentnya, tapi kami hanya apa namanya memperkuat kapasitas mereka menggunakan alat-alat dalam rangka aplikasi POM Agent. Lanjutkan. Nah, ini teknik penerapan pemadamannya. Jadi pemadaman POM Agent itu ada tekniknya juga. Lanjutkan. Terus lanjutkan juga. Sebentar lagi karena kita ya terus lanjutkan. Nah, ini kendala. Jadi salah satu kendala aplikasi POM Agent itu larutan itu ternyata kalau kita lokasinya sangat jauh dari tepi jalan, dari akses jalan, maka kita harus mengangkat loh. Ini satu galon ini 20 liter itu kalau kita angkut ya mungkin 25 atau ya sekitar 25 kilogram itu kan sangat berat. Dan itulah yang kami rasakan bahwa perlu ada modifikasi dalam rangka penggunaan pom agent tersebut sehingga apa namanya pengembangannya ke depan lebih lebih baik. Akhirnya kami melakukan riset kecil juga. Lanjutkan, lanjutkan. Nah, kami akhirnya melakukan riset, membuat dalam bentuk tablet cepat larut. Jadi setiap tablet ini kami buat dalam bentuk tablet apa namanya beratnya hanya 50 miligram. Jadi setengah on lah satu ini dan ini kalau dicampurkan 2 sampai 5 ke 20 liter air, jadi airnya itu langsung di tempat. Jadi kita ke lokasi itu di mana ada sumur bor, kita hanya membawa tabung kosong. Jadi yang kita bawa itu adalah tablet dalam bentuk tablet. Tablet ini kita masukkan nanti ke dalam tabung, kemudian kita isi air. Kan lebih praktis seperti itu. Kita bisa membawa misalnya eh, ya 20 kilogram bentuk tablet itu kan lebih mudah dibandingkan membawa membawa dalam bentuk ini. Sehingga kita bisa bisa melakukan pemadaman dalam aplikasi POM Agent tersebut dalam dalam siklus waktu yang lebih panjang dibandingkan kita langsung membawa cairan. Jadi ini teknologi terbaru yang kami kembangkan dan ini sudah kami riset dan kami ke depan akan mencoba melakukan aplikasi eh, apa namanya tablet tadi. Nah, itulah hal-hal beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Bisa dilanjutkan. Nah, ini adalah mitra kolaborasi kami sejak 2015 itu banyak mendapatkan dukungan sponsorship, misalnya dari BNI, dari PLN, dari bank-bank, dari pemerintah daerah, kemudian dari kementerian, dari lembaga-lembaga internasional, UNDP, dan banyaklah mitra-mitra kami lainnya. Kemudian kami juga karena melakukan kegiatan itu viral, biasanya banyak media massa yang datang langsung meliput aktivitas-aktivitas yang kami lakukan.
Nah, mungkin itu mungkin catatan dari kami. Jadi prinsip terakhir mungkin bisa dilanjutkan. Nah, itu mungkin catatan apa namanya dari kami. Mudah-mudahan apa yang bisa kami sampaikan ini bermanfaat bagi peserta yang hadir dan kami harapkan ada diskusi menarik terhadap apa yang sudah kami lakukan dan apa yang mungkin bisa kita lakukan ke depan. Terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Baik, Bapak, terima kasih. Eh, ya, luar biasa sekali materinya. Selanjutnya kita ada diskusi biar seimbang. Ya, silakan. Bentar. Pak Ari, Ya, Pak Ari silakan. ada? Halo, Silakan Pak Ari. ya, dengar suara saya, Pak. Dengar nama, Dengar, dengar. Terima kasih. asal sama pertanyaannya, Ya, biar kenal narsum. ya, saya Ari, saya peneliti di IAIN Madura. Ya, Ya, saya dalam lingkungan hidup sejak 99, ya, AMDAL, kemudian KLHS dan sejenisnya. Luar biasa Pak Janu ini. Saya perjuangan yang apa ya, mengatasi medan yang sedemikian berat ya. Berat Pak ya, sangat berat. ya, 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 Nah, kalau tadi kita lihat banyak ada gambar, kemudian proses pemadaman api di hutan gambut yang kesulitannya saya lihat sangat tinggi. Saya lihat ada beberapa faktor yang mungkin bisa menjadi ini ya. Saya, saya lihat, saya bandingkan dengan hutan di Papua, Pak, karena saya ya, pernah ya, ya, lebih dari 15 tahun di Papua. Saya lihat itu sifat fisik tanah gambut itu kan apa istilahnya mengering tidak balik, Pak ya, kalau nggak salah ya, ya. ya, Mengering tidak balik. hmm, Artinya kalau sudah kering itu sulit menyerap air kembali. Begitu ya, Pak ya. ya, Ya. Jadi ini yang bikin api yang luar biasa menyebar dengan sangat cepat dan sangat sulit dipadamkan. ya, Terus saya juga melihat bahwa tadi itu terkait dengan apa yang istilahnya itu kedalaman api. Nah, api kan bisa menyebar ke lapisan bawah dari permukaan gambut ya Pak ya, ya, sampai kedalaman tertentu. Jadi pemadaman jadi lebih sulit, Pak ya. ya, ya, Nah, nah, kemudian juga mungkin kalau di Kalimantan itu tingkat kelembabannya di atas 90%. Jadi hmm, juga bisa apa, temperaturnya rendah dan suhu panas yang bisa memuncak sehingga kebakarannya itu kisarannya bisa mungkin 500 sampai 700 derajat Celcius, Pak ya, mungkin ya. ya, ya, Sehingga pembakarannya jadi tidak sempurna, jadi hmm, api bisa membara dalam waktu yang sangat amat lama. Apa begitu, hmm, Pak ya? ya, 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 ya. Terus begini, Pak. Kira-kira gini pertanyaannya. Terkait dengan aspek teknis ya pemadaman api di gambut itu, kalau saya lihat kalau kita pakai beberapa metode atau cara, saya lihat metode pendinginan itu kok kurang kurang ini ya, kurang apa efektif karena kalau kita menggunakan air dan untuk menurunkan suhu dan memadamkan api, tapi air kan tidak selalu efektif karena cepat menguap, Pak ya. ya, Dan tidak apa itu tidak mencapai lapisan gambut yang lebih dalam. Terus misalnya kalau pakai metode alami misalnya kita mengharap hujan lebat itu juga kayaknya kemungkinannya juga agak kurang besar, Pak ya. ya, Ya, jadi metode yang tadi jenengan sampaikan terkait dengan busa home agent, ya, untuk ya itu kan sebenarnya tujuan utamanya itu menghambat sirkulasi oksigen untuk menurunkan panas kan, Pak sebenarnya. ya, ya, Jadi jadi metode apa yang paling sebenarnya menurut jenengan yang paling pas untuk mengatasi kebakaran hutan gambut yang sedemikian sulit ya?
Dan kemudian apa namanya strateginya apa ya ke depan supaya apa tidak terjadi kesulitan-kesulitan di lapangan, termasuk salah satunya ada pelatihan dan sebagainya memberdayakan banyak komponen masyarakat. Demikian Pak, terima kasih. Ya, makasih. Ya, Mungkin bisa langsung dijawab ya, biar biar apa GG. namanya lebih fokus ya diskusi kita. Ya. siap, siap, Pak. Silakan, Bapak. Nah, terima kasih Pak Ari atas apa namanya diskusinya. Jadi kami memang bekerja di lapangan itu kan sejak tahun 97. Jadi kami begitu melihat apa namanya bagaimana api itu harus dipadamkan ya. Memang sulit, memang ya itulah kendala yang kami hadapi di lapangan. Jadi kan banyak apa namanya metode yang sudah dikembangkan misalnya, tapi semuanya kan berbiaya mahal itu, berbiaya mahal. Jadi karena kendalanya tadi ya faktor tadi. Jadi misalnya kalau sudah dikeringkan dia tidak bisa balik lagi, ya kan? Itu yang apa namanya yang perlu jadi catatan. Tetapi kalau dia sudah apa namanya ada api, ya proses lah apa namanya pemadamannya lambat, ya akhirnya ya dia akan apa namanya sulit dipadamkan karena dia bukan saja melakukan kebakaran itu di permukaan, tapi dia masuk. Kan tadi saya sudah jelaskan bahwa untuk di Tumbang Nusa itu kedalaman gambut itu bisa sampai 3 meter bahan bakarnya Iya, itu. iya. Nah, kalau Betul. sudah sampai seperti itu penyebabnya itu adalah karena responnya yang lambat. Respon untuk melakukan pemadaman itu lambat. Karena itulah kami pernah menyarankan kepada pemerintah itu memperkuat kapasitas komunitas itu di tingkat desa untuk lebih cepat apa namanya melakukan respon. Selama ini kan polanya komando. Jadi komando itu nanti turunlah tim BPBD, turunlah dari Kodim dan Polres dan sebagainya, tetapi pada saat kondisi sudah tidak bisa dikendalikan. Nah, pengalaman kami adalah kenapa kami menyarankan perlu ada respon cepat tadi. Api itu kalau sudah terjadi kebakaran di satu titik, Pak, tidak kalau lebih dari setengah jam itu akan sulit, Pak, dipadamkan. Jadi responnya kalau sudah ada api itu harus di bawah setengah jam, Pak. Hmm. Nah, pengalaman kami ada api, kami respon setengah jam karena lokasinya di dekat apa namanya posko yang ada kami buat itu memerlukan waktu 5 jam Pak memadamkan. 4 sampai 5 jam. Kalau kebakaran itu terjadi di lahan gambut yang sudah kering tadi, direspon setengah jam, proses pemadamannya itu pun tidak padam Pak sebenarnya. Kami hanya mengisolasi. Mengisolasi artinya membuat batas supaya dia tidak merambat itu perlu waktu 4 sampai 5 jam. Coba Bapak bayangkan kalau misalnya kebakaran itu terjadi pada saat sore, malam, baru direspon besok paginya. Nah, yang terjadi kan sepanjang itu, kebakaran-kebakaran yang terjadi itu, Pak, kejadiannya kalau tidak hari Jumat, Pak, pada saat orang apa namanya sholat siang itu, ya kan, orang lagi sholat, lagi anu, nggak ada aktivitas kan, lagi tenang. Kemudian kalau tidak, pembakaran itu dilakukan sore hari, Pak. Sementara apa namanya posko-posko itu kalau sudah sore, itu standarnya kan tidak boleh bekerja malam, Pak. Hmm. Sehingga akibatnya barulah muncul tim itu. Besok saya sudah tidak bisa dikendalikan, Pak. Sudah akan sulit Hmm. sulit dipakaikan dan umumnya baru bisa padam setelah terjadi apa namanya hujan tadi. Artinya hujan sudah atau sampai pinggir sungai tidak ada lagi yang terbakar, baru dia bisa bisa uh, bisa apa namanya menjalarnya itu terhenti. Tetapi masuk ke dalam dia terus, Pak. Dan itu bisa terhenti kalau ada hujan. Nah, karena Bapak tadi
menanyakan strateginya. Strateginya yang pertama itu komunitas di tingkat desa itu harus segera diperkuat. Mereka harus berjaga 24 jam, ya kan, dan merespon dalam waktu segera. Mereka diberikan amunisi, apakah itu biaya operasional yang memadai sehingga mereka bisa bergerak, artinya dengan sebaik-baiknya. Artinya bekerja itu setengah jam sebelumnya, jangan lagi menunggu lah. Karena yang saya katakan setengah jam itu, Pak, begitu apinya bisa kita isolir, baru tim dari kabupaten itu, Polres Kodim itu datang, Pak. Ya, Nah ini, lalu tekniknya, tekniknya tadi, Pak, ya, kami akhirnya mengembangkan apa namanya pom agent tadi. Ya kan, ya, kalau sudah apa namanya pemadamannya setengah jam, lebih baik kita bagaimana mengisolasi api itu. Pertama kita padamkan tidak menjalar, setelah itu baru pendinginan, Pak. Dan ada hmm, pilihan lain, Pak, di kawasan itu pendinginan. Tetapi sumber airnya yang umumnya yang sulit itu kalau tidak ada sumur bor. Karena kalau ya, kita menggunakan air-air sungai, air-air apa namanya kanal-kanal yang dibuat itu kering semua. Jadi hmm, pilihannya hanyalah sumur bor. Tapi kalau tidak ada sumur bor, Pak, kita kan kesulitan. Jadi ya, strateginya tadi, ya sumur bor tadi dibangun di beberapa titik yang rawan kebakaran. Tekniknya tadi, kemudian kita mengembangkan pom agent tadi, melakukan ya. pemutusan oksigen tadi supaya apa namanya api itu tidak tidak merambat. Setelah itu baru kita ikuti dengan apa namanya dengan pendinginan. Dan ada pilihan lain hanya itu, Pak. Dan itu Pak, gini Pak. dilakukan. Ya, silakan. Ini Pak, kalau sudah terjadi kebakaran hutan, lah Hmm. itu kan berarti banyak dampaknya yang rusak kan. Ya, ya, Berarti ya. kan artinya ada penurunan kualitas tanah dan air. Nah, airnya Ya. itu bisa dipakai apa enggak ya? Dikonsumsi atau mungkin kotor atau bagaimana? Air yang mana? Air. Air yang yang sudah mengalami kebakaran itu, Pak. Kan di atasnya kan kebakaran, di bawahnya kan air. Ah, nah, itu kan Itu bisa prosesnya. masih bisa masih bisa digunakan apa enggak ya? Atau terjadi eh penurunan kualitas air gitu ya? Sumur bor yang kami gali itu rata-rata 12 meter, Pak. Kualitasnya Hmm, untuk mandi, cuci bisa, tapi kalau minum dia harus diolah. Karena kandungan oke. kandungan air gambut itu kan keasamannya besi dan keasamannya tinggi. Jadi sumur bor yang kami buat itu hanya keperluannya untuk mandi, cuci dan bisa untuk mandi dan cuci. Untuk minum dia perlu diolah lagi. Oh, oke, oke. Ya, Oke, jadi Pak. perlu diolah. Tetap, Pak. Ya, Iya, jelas, Pak. Terima kasih, ya, Pak. ya, makasih. Bapak di mana, Pak, posisi? Di Madura, Pak, di Pamekasan. Oh, Pamekasan, Pak. Ya, ya, makasih. Iya. Nanti kalau ada waktu ke Saya belum Palangkaraya. pernah ke Kalimantan. Iya. Ya. Ya, makasih. Ya. Enggak, Pak. Oke, selanjutnya Pak Paulus, silakan Pak Paulus. Ya, silakan Pak Paulus. Baik, terima kasih Pak. Ya, Eh, Pak yang kami hormati Pak Janu Mindro, ya Bapak dari mana, Pak? Bapak-bapak. Saya dari Jakarta Pak, Ya, dosen jangan. Pak. Ya, Ya, eh, kami sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi. Ada dua konsep yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat di dalam hutan gambut, lahan gambut ini. ya, Tadi yang disebutkan ane pambelum dan jumpum pambelum, ya. ya, Kira-kira begitu Pak ya. ya, ya, Maupun kalau saya salah sebut Pak ya. ya, Uh, ya, untuk ini bagaimana konsep untuk penambahan ekonomi masyarakat pada dua konsep ini, ane pambelum dan jumpum pambelum Pak. Uh, apakah dalam dua konsep ini tidak memungkinkan ada lahan yang disediakan untuk tanaman pangan bagi masyarakat di sekitar, sehingga mereka pun juga mendapatkan uh, makanan dari hasil tanaman pangan tersebut. Secara teknis itu bisa apa enggak Pak? ya, Yang selanjutnya Pak, tadi disebut bahwa hasil yang juga menambah penghasilan masyarakat yaitu
Lebah Madutan. Pertanyaannya saya Pak, Ya, apakah eh, komoditi lainnya membudidayakan ataupun tanaman anggrek ataupun damar hasil-hasil hutan yang bisa apa namanya meningkatkan perekonomian masyarakat. Itu Pak. Yang selanjutnya uh, terkait dengan sumber air tadi Pak, yang Bapak banyak apa namanya mengekspos mengenai pompa tadi. ya, Uh, saya nggak tahu bisa nggak secara teknis Pak pada musim-musim hujan itu air yang berlebih itu ditampung di mana semacam embun begitu ataupun semacam apa ya bak yang besar begitu sehingga ini membantu daripada sumur pompa nantinya membantu karena kan kalau hujan kan banjir Pak ini kelebihan air kita Pak ya. ya, ya. Nah, ini kelebihan air ini bagaimana kita menyimpannya Pak supaya itu digunakan pada saat kemarau untuk membantu sumur-sumur pompa tadi membantu air apa namanya membantu volume air untuk memadamkan kebakaran itu. Itu itu saja dari kami Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Paulus ya atas apa namanya diskusinya. Nah, terkait dengan pertanyaannya tadi, konsep tanah pembelum dan yumpun pembelum, Pak. Jadi sebenarnya kami mulai Ya, mengembangkan kawasan itu tahun 97, Pak. 95 itu ya, kan PLG, Pak. 97 kami masuklah mengelola sebuah kawasan, ya kawasan namanya Jumpun Pembelum tadi. Dia terletak di Desa Tumbang Nusa. Nah, pada awalnya, Pak, kami mencoba merangkul masyarakat sekitar untuk menjadi tenaga kerja di lokasi kami itu. Mereka kami minta untuk membuat misalnya persemaian. Nah, hasilnya itu digunakan untuk pengayaan, pengayaan jenis yang ada di lokasi. Dalam eh, perjalanan waktu, masyarakat itu yang awalnya bekerja mulai bekerja mandiri, Pak. Mereka membangun persemaian pribadi, persemaian mandiri, yang saat ini seluruh desa di Tumbang Nusa, Taruna, Kamelo Baru itu sekarang menjadi pusat apa namanya penghasil bibit apa namanya tanaman-tanaman gambut, Pak. Dan itu dikirim bahkan sampai ke Kalimantan Barat, ke Sarawak, ke Palembang dan sebagainya, Pak. Jadi saat ini mereka yang awalnya bekerja, awalnya melihat apa yang kami lakukan, mulai mampu membuat apa namanya bibit-bibit jelutung, bibit-bibit sengon dan seterusnya, dan itu mereka jual, Pak. Dan kapasitasnya jutaan, Pak, sekarang itu. Setiap orang itu kalau dia sudah menjual bisa ratusan juta, Pak, sekarang itu. Nah, itulah mungkin salah satu kontribusi yang kami berikan kepada masyarakat. Lalu terkait dengan kawasan, Pak. Kawasan gambut yang ada di Desa Tumbang Nusa, Taruna, dan Kamelo Baru itu adalah kawasan yang memang tidak cocok dijadikan kawasan selain hutan, Pak. Karena memang kawasannya kawasan gambut. Kalaupun dicoba dibuatkan komoditas misalnya nanas, misalnya kami pernah coba itu, dia biayanya, biaya produksinya cukup tinggi, Pak. Sangat-sangat tinggi sekali. Sehingga dan yang lebih parahnya lagi, Pak, kawasan itu pada saat ini kalau sudah musim air, Pak, dia akan banjir, Pak. Jadi tanaman yang ditanam itu, tanaman pangan yang ditanam itu akan pusau semua, Pak. Misalnya pernah kita coba menanam jagung, Pak, ya. Kita coba. Ternyata di luar apa namanya prediksi kami terjadi genangan. Karena apa? Ternyata kawasan di mana kegiatan kami beraktivitas adalah kawasan pertemuan antara air pasang dari laut, Pak. Jadi air pasang itu bisa sampai desa tersebut. Air pasang dari laut.
Nah, ini bisa tambah parah kalau terjadi hujan di hulunya. Nah, kalau air hujan banjir dari atas bertemunya di Tumbang Nusa, maka akibatnya kawasan itu bisa terendam apa namanya sampai 1 meter, 2 meter, sehingga di kawasan itu sekarang dibangun jembatan Jadi yang Bapak Ibu, ya jembatan Tumbang Nusa yang panjangnya ada sekitar dari eh, Lutfi ini, laporan hasil audit atau LHA adalah media, betul, media bentuk yang tertulis yang digunakan oleh kalau ya Lanjut Bapak. Ya, maaf. agak anu nih bisa didengar Pak. Bisa Bapak, lanjut Ya, Bapak. oke. Bisa, Jadi bisa Pak, jelas Sponsor. Pak. kawasan tersebut karena banjir saat ini agak agak kurang kurang layak lagi dilakukan. Jadi yang pas itu adalah hanya membuat persemaian-persemaian tadi Pak, persemaian-persemaian tanaman hutan dan mereka sekarang bisa hidup dari itu. Kemudian yang lain mereka juga ada perikanan air tawar Pak, tapi perikanan air tawar sekarang agak terganggu karena di sungai itu sekarang banyak penambangan liar, penambangan di hulu-hulu dan sebagainya mengakibatkan air itu menjadi lebih lebih kotor lah, lebih tercemar Pak, sehingga ikan-ikan itu agak sulit sekarang. Jadi mereka yang dulunya penghasilannya dari perikanan juga agak terganggu. Kemudian awalnya kawasan itu juga pernah menghasilkan rotan, tapi sekarang kondisinya rotan kan agak turun sudah. Jadi tidaklah menarik. Lalu yang lain sebenarnya ada lebah madu, Pak. Lebah madu ini cukup menjanjikan karena di pinggir-pinggir sungai itu masih terdapat pohon tangiran. Kami pernah panen sampai lebih dari 1/2 ton kalau sudah panen itu, Pak, dan kami fasilitasi untuk menjual dan terakhir-terakhir kami membangun apa namanya papan bertiang tadi, Pak. Papan bertiang yang sehingga bisa lebih lebih apa namanya lebih lestari panennya dan lebih mudah. Kendala yang dihadapi adalah kalau terjadi asap, lebah-lebah itu pada kabur, Pak. Perlu waktu untuk dia kembali. Nah, ini problem yang dihadapi terkait dengan budidaya lebah madu tadi, lebah madu hutan, Pak ya, bukan lebah madu biasa, Pak. Kalau lebah madu biasa itu dia dia akan diserang, Pak. Yang yang budidaya itu akan diserang oleh lebah madu hutan sehingga mereka akan sulit berkembang kalau dikembangkan itu, Pak. Dan pengalaman itu pernah dilakukan oleh BRG misalnya, kami sudah ingatkan untuk lebih baik membudidayakan lebah, mengembangkan budidaya lebah hutan dibandingkan lebah-lebah lokal yang dari Jawa itu dibawa ke PRG, ke wilayah-wilayah gambut tadi, ternyata gagal Pak itu. Nah itu apa namanya terkait dengan pemberdayaan masyarakat lebah madu, kemudian anggrek juga Pak ada sedikit bisa dihasilkan. Kemudian terkait dengan sumber air tadi, jadi kendala yang dihadapi Pak di wilayah Taman Nusa Taruna itu banyak kanal yang sudah dibuka Pak, sehingga kalau sudah dibuka itu kawasan itu menjadi kering dan tidak bisa balik lagi Pak. Lalu ada upaya membuatlah kanal-kanal tadi dengan sekat Pak. Tapi ya tadi tadi tidak efektif karena apa? Kawasannya sudah tidak lagi dalam bentuk hutan, sudah dalam bentuk semak Pak, sehingga dia tidak mampu mengikat apa namanya air. Memang kalau sudah musim musim air tinggi, kawasan itu menjadi terendam, tapi dia tidak mampu lagi menahan, Pak, karena kawasan itu sudah menjadi semak belukar yang tidak punya kemampuan mengikat air sehingga dia bisa bertahan. Jadi kalau Bapak sarankan misalnya membuat apa namanya eh, ada tanggul-tanggul, ada apa namanya kolam-kolam dibuat, Pak, tetapi itu sifatnya hanya untuk membantu apa namanya sumber air kalau terjadi pemadaman. Tetapi ya tadi masih tidak efektif kalau dibandingkan dengan menggunakan sumur bor tadi. Lebih lebih murah menggunakan sumur bor karena biayanya di bawah 3 juta, Pak. Tapi kalau Ya, membuat kanal, misalnya membuat apa namanya kolam-kolam penampungan ya. itu itu agak 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 berbiaya mahal dan sepertinya tidak efektif juga. Paling dia efektif digunakan sebagai sumber untuk mengisi mobil-mobil tangki pemadam itu, tapi Ya, bekerjanya kan hanya di pinggir jalan, Pak. ya. Jadi itu Pak mungkin catatan dari kami. Jadi terkait dengan sumber air tadi yang ada agak kesulitan Pak di memang untuk dilakukan penampungan karena kondisi
ekologi kawasannya memang sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Kira-kira itu, Pak. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Ya. Baik, selanjutnya Pak Rusdasri. Baik, terima kasih Pak Naufal. Pak Janu Minro, perkenalkan Ya, saya Rusda Pak dari Kalimantan Barat. Saya sekarang bekerja di sebuah lembaga yang bidangnya itu perlindungan hutan dan juga budaya masyarakat gitu Pak. Tadi sangat menarik Pak yang disampaikan Pak Bapak gitu ya di materi apa di slide-nya. Sebenarnya banyak pertanyaan yang saya tanyakan karena sangat menarik Pak. Cuma saya pilih dua karena memang tadi dibatasi dua pertanyaan saja. Pertama, hutan Jumpun Pambelum ini kan yang saya baca gitu ya di beberapa sumber adalah memang pelopor pengelolaan hutan gambut dengan SHM Pak ya. Ini ya, jadi satu etalase pengelolaan hutan gambut ya, baik pelindungannya maupun rehabilitasinya. Ini sebuah inovasi yang saya pikir bisa jadi contoh untuk banyak orang. Nah, yang saya ingin perdalam informasinya adalah Pak, eh, saya penasaran gitu Pak ya. Ini kelembagaan pengelolaannya itu seperti apa ya Pak? Gitu ya. Karena ini kan SHM, kemudian tadi Bapak cerita bahwa dalamnya sudah ada masyarakat yang secara mandiri punya persemaian. Nah itu kelembagaan pengelolaan seperti apa termasuk kemitraan dengan masyarakat ya? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, itu saya tertarik dengan form agent itu ya Pak. Tadi ya, Bapak juga sampaikan bahwa ini nabati, kemudian juga sudah ada uji lab bahwa ramah lingkungan, mungkin untuk satwa liar juga tentunya mungkin ramah juga Pak ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah uji-uji ini sudah ada sertifikatnya Pak sehingga bisa di diyakinkan gitu ya ke semua penggunanya kalau memang ada yang mengadopsi gitu Pak ramuannya ini memang ramah lingkungan yang kemudian bagaimana dengan eh, untuk kesehatan manusia, Pak. Karena kita tahu kan kalau foam agent itu terutama yang bukan nabati, Pak ya. Kadang ada gatal-gatal. alergi, agar gatal, Alergi. alergi, Ya, pernafasan, lain sebagainya. Nah, ini seperti apa yang foam agent yang Bapak kembangkan. Nah, ketiga ini bukan pertanyaan, Pak, tapi saya coba sumbang ide, Pak ya. Sumbang ide karena di awal tadi Bapak juga menyampaikan bahwa mungkin jika ada ide gitu ya. hmm, Barangkali, Pak, karena lembaga saya juga bergerak di bidang kesehatan masyarakat gitu dan juga hmm, konservasi hutan, kami sudah beberapa tahun yang lalu tuh mencoba menelaah tentang forest healing, Pak. Karena hmm, memang ini salah satu konsep yang sedang banyak dikembangkan sebagai alternatif pengobatan kesehatan mental terutama. Nah, hmm. saya melihat hutan apa Jumpun Pambelum ini tadi di gambar sekilas sudah banyak pohon besarnya, kemudian pengelolaannya sudah ada jembatan, sudah untuk ekowisata, Pak ya. Barangkali mungkin ini untuk jangka panjang, Pak, jika memungkinkan hutan Jumbo Tambelum juga bisa dikembangkan untuk forest healing Pak. Saya pikir akan Ya, menarik bagaimana forest healing itu di hutan gambut walaupun tadi resiko tantangannya selalu ada kebakaran, banjir. Cuma barangkali jika memungkinkan ekowisata plus forest healing di Jumbo Tambelum Pak. Saya pikir jadi sebuah ini ya inovasi yang plus plus gitu bahwa ada hmm, forest healing di hutan gambut karena selama ini forest healing biasanya di hutan yang memang sudah sustain gitu ya ya, hutan hujan misalnya dan sebagainya. hmm. Makasih Pak itu dari saya. Terima kasih Pak Rusda ya dari Kalimantan Barat. Kami infokan, kami pernah kerjasama tuh dengan Sampan ya di Hmm, Kalimantan Barat itu ada oke. Yayasan Sampan atau apa dulu. Kami pernah melatih di Kalimantan Barat sampai ke Ketapang ya, melatih pembuatan sumur bor. Kemudian apa namanya beberapa kegiatan-kegiatan lainnya lah. Nah, terkait dengan diskusi eh, apa namanya Jumpun Pembelum tadi, kami jelaskan bahwa Jumpun Pembelum ini sekarang punya 3 lembaga. Jadi kami punya satu yayasan, 2 lembaga. Awalnya dia belum belum pribadi aja waktu itu, jadi hanya komunitas, sehingga kami agak sulit untuk melakukan kemitraan. Karena misalnya kalau kami menjaring kemitraan, diperlukanlah badan hukum, misalnya kan, diperlukanlah misalnya rekening bank, NPWP dan seterusnya. Akhirnya kami membuatlah kelembagaan tadi ada 3 kelembagaan. Jadi ada Yayasan Huma Betang Nusantara, kemudian ada Lembaga Tanai Ranu Dayak, dan ada Lembaga Jumpun Pambelum. Jadi 3 lembaga ini.
Nah, tiga lembaga inilah yang melakukan kolaborasi misalnya dengan berbagai mitra-mitra tadi. Karena kalau lembaga itu lebih mudah dia dan ternyata kami cukuplah bisa menjaring berbagai mitra-mitra ya kan dan biasanya mitra-mitra dari pemerintah daerah itu agak sedikit ribet ya. Tapi kalau mitra-mitra misalnya korporasi dia akan lebih lebih mudah karena persyaratannya, pertanggungjawabannya akan lebih mudah. Nah, dengan tiga kelembagaan itulah kami akhirnya ya, pernah dikontrak oleh UNDP ya UNDP untuk melatih 750 sampai 1000 lebih lah totalnya 300 dengan 750 orang ya di Riau tadi, kemudian di Kalimantan Barat dan di Kalimantan Tengah. Nah, itu melalui UNDP. Kemudian kami terhenti dengan UNDP tadi karena tidak lama setelah kami bekerja sama itu terbitlah kelembagaan BRG, Badan Restorasi Gambut itu. Sehingga uang-uang UNDP itu masuklah ke BRG, tidak boleh lagi masuk ke apa namanya ke komunitas seperti kami. Nah, dalam rangka pengembangan hutan gambut. Akhirnya kami mencari mitra-mitra lain. Misalnya kami dengan BNI, dengan bank-bank lokal, kami banyak dapat dana sampai misalnya kalau BNI kami kok pernah kontrak sampai 3 tahun. Nah itu. Dan kegiatan itu eh, kami lakukan ya bekerja sama dengan masyarakat lokal itu. Kami melatih masyarakat itu misalnya menjadi trainer ya. Trainer pembuatan sumur bor, mereka dibayar sampai 1,5 juta satu hari itu, ya kan? Dan mereka penghasilannya setelah selesai itu bisa sampai 20 juta waktu itu. Jadi itu salah satunya. Kemudian kami mengembangkan tadi apa namanya persemaian-persemaian tadi. Persemaian dan itu akhirnya mandiri. Masyarakat sekarang sudah bekerja secara mandiri. Kami pernah ikut memasarkan, bahkan mereka sekarang sudah memasarkan sendiri. Apa namanya hasil-hasilnya dan kapasitas untuk Desa Tumanusa itu bisa sampai 10 juta bibit itu. Desa Tumanusa Taruna. Jadi kebutuhan bibit manapun bisa mereka mereka supply. Nah, itu apa namanya lokasi tadi. Nah, lokasi tadi memang lokasi hak milik. Kami pernah minta ke Menteri Lingkungan Hidup apa namanya yang diistilahkan hutan milik di undang-undang itu seperti apa sebenarnya kan? Nah, itu. Dan apa apa namanya kompensasi yang kami terima kalau kami punya kawasan seperti itu yang sampai sekarang belum belum jelas undang-undang yang terkait dengan pengaturan hak milik hutan hak milik. Kalau itu difasilitasi sebenarnya ya kan mungkin banyak hutan-hutan itu akan terpelihara dengan baik dibandingkan kita mengembangkan hutan adat misalnya kan. Karena itu dia menjadi komunitas. Cobalah pribadi-pribadi itu punya punya idealisme atau keinginan mengelola hutan, ya diberilah dia 10 hektar misalnya. Ya, akhirnya dia harus didukung lah bagaimana bisa mengembangkan kawasan kawasan tersebut. Kemudian terkait dengan pom agent tadi Pak ya. Jadi eh, kami memang tahun 2024 sudah melakukan kajian bersama Bapeda, Bapeda Litbang Provinsi Kalimantan Tengah, kerjasama Bapeda Litbang itu dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Palangkaraya. Berarti berkolaborasi. Kebetulan saya masuk sebagai anggota karena saya tidak boleh jadi ketua. Ya kan, jadi ya oke lah saya bilang saya jadi anggota. Nah saya apa namanya lokasi kami itu kami dijadikan sebagai lokasi untuk riset tadi. Riset pembuatan formulanya maupun riset untuk melakukan ujinya tadi. Jadi uji misalnya uji apa namanya dampak ke lingkungan tadi, ke vegetasi dan seterusnya. Kemudian efektivitas dia melakukan pemadaman tadi, artinya ukuran ukuran presentasi 1% busa, 2% busa, ya dicampur dengan 100 liter air itu
kemampuan dia memutus rantai itu berapa menit itu kan. Itu kita kita ada sudah. Kemudian banyaklah hasil-hasil apa namanya kajian, rekomendasi-rekomendasi terkait dengan kajian tadi. Kemudian ramah lingkungan ya, memang dia ramah lingkungan, Pak. Karena misalnya contohnya ya, bahan untuk pengentalnya itu kami memakai garam. Jadi garam garam dapur itu. Jadi bisa garam dapur, bisa juga apa namanya soda. Kita bisa menggunakan misalnya banyak lah, misalnya ada soda kowe ya, ya peralatan dapur. Kemudian kita juga bisa menggunakan minyak goreng. Tapi minyak goreng kan agak mahal itu. Jadi kami menggunakan namanya bahan yang terbuat dari kelapa sawit ya. Dari kelapa sawit kita campur sehingga menghasilkanlah formula tadi. Formulanya persentasenya sekian dan harganya Pak. Kalau JK kerjasama dengan eh, Universitas Pelangkaraya itu saya tanya pas mereka kami diskusi Pak. Pernah kami diskusi berapa 1 liter? Karena pernah mereka datang ke kami, ke lokasi kami, berdiskusi terhadap eh, pemajian yang kami buat. Saya tanya balik ke tim yang apa namanya yang membuat pemajian tadi melakukan riset di Kalimantan Tengah dari Jepang itu, dari Sabondama Jepang ya. Saya tanya berapa 1 liter, mereka bilang 150.000 per liter, Pak. Nah, nah saya bisa membuat, Pak, itu di bawah 20.000 per liter. Nah, mereka bilang yang 150.000 ini kami buat karena dia ramah lingkungan. Ya saya bilang saya juga ramah lingkungan. Saya bilang setelah kami lihat formula mereka, karena saya memahami juga Pak, ya memang dia ramah lingkungan. Mungkin biaya produksi mereka kan harus mendatangkan dari Jepang ke ke Kalteng sebagai kan mahal kan. Jadi harganya 150. Saya bilang saya di bawah 20.000 lah. Saya bilang saya juga ramah lingkungan dan saya jelaskan formula tersebut ya. Jadi mereka juga agak 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 saya nggak tahu lah. Suatu suatu saat sebenarnya saya pernah mau diajak ke pabriknya di sana di Sabundama Jepang sana. Nanti saya undang lah kata mereka. Sampai detik-detik waktunya saya nggak diundang Pak. Yang diundang itu dari BPBD, dari Damkar. Rupanya mereka promosi Pak. Promosi mau menjual bahan tadi. Nah, saya sendiri tidak dibawa, ya saya tidak apa-apa, saya bilang. Dan saya tetap eksis memproduksi itu. Saya berharap nanti bahwa apa yang kami hasilkan itu bisa diadopsi oleh komunitas. Setiap orang bisa membuat, Pak. Dalam hitungan seperempat jam dia bisa menghasilkan bahan tadi dengan campurannya dan dia sekali lagi pertama ramah lingkungan, kemudian yang kedua dia tidak menimbulkan alergi dan sebagainya. Kami sudah uji uji terkait dengan alergen dan sebagainya karena ya saya katakan bahannya memang bahan yang apanya mah tidak ada kandungan-kandungan yang membuat dia alergen ya kan bahkan kami sekarang lagi menguji untuk eh, dampaknya terhadap terhadap ikan Pak. Nah terhadap ikan karena kalau dia disemprotkan di perairan nah dampaknya kita kita lihat tapi riset kami sementara menunjukkan bahwa memang tidak ada pengaruh signifikan pada dengan persentase tertentu. Nah, mungkin itu terkait dengan pom agent tadi. Jadi prinsipnya hasilnya itu sebenarnya sudah di upload oleh rekan saya yang dari UPR dalam bentuk jurnal kalau tidak salah. Saya lupa jurnalnya apa ya. Jadi sudah di upload karena syarat syarat kerjasama saat itu kalau sudah selesai kewajiban para peneliti untuk apa apa namanya mengirimkan ke jurnal-jurnal terakreditasi ya. Nah kebetulan saya tidak terlalu apa namanya terlibat di situ. Jadi saya terlibatnya di dalam riset-riset lapangan dan fisiknya. Kemudian terkait dengan forest healing, Pak, ya memang lokasi kami itu eh, pernah sering ya Pak, tapi biasanya yang datang tadi orang-orang dari Prancis, dari Eropa, mereka makan tidur sendiri di dalam hutan sana. Jadi mereka masuk di sana dan itu memang sebenarnya
eh, cukup menarik karena lokasinya mudah dijangkau pakai mobil, Pak. Jadi tidak jauh-jauh lah. Jadi orang begitu eh, datang ke lokasi bisa masuk sampai 500 meter naik mobil ke dalam lokasi itu karena kami sediakan jalan sekarang. Kalau dulu titian, sekarang kami siapkan jalan. Jadi jalannya pun bisa masuk pakai mobil dan dalam di lokasi juga kami siapkan berbagai fasilitas, Pak. Kalau memang orang-orang mau mau apa namanya dan ke depan kita akan kembangkan itu, Pak. Beberapa hal tadi. Kira-kira mungkin itu, Pak. Apa namanya tanggapan mungkin tambahan, Pak. Kami pernah juga mengembangkan wisata panen lebah hutan. Jadi kami tawarkan banyak yang hadir, yang ikut ya. Kalau panennya itu biasanya malam hari, Pak. Jadi dari sore, dari jam jam 4 orang sudah kami ajak untuk berkeliling sekitar Sungai Kahayan, kemudian nanti akan ikut melihat ritual panen lebah hutan oleh penduduk setempat karena kalau penduduk setempat itu panennya dia malam hari, Pak. Setelah menjalankan ritual-ritual tertentu, dia akan naik ke pohon tadi terus apa namanya memetik medah hutan dan pulangnya orang akan mendapatkan apa namanya satu botol madu, Pak. Begitu dia pulang. Jadi dia berbayar di situ. Nah, itu Pak kira-kira. Terima kasih, Pak. Baik Pak Janu, makasih jawaban-jawaban. Ya. Ya. Selanjutnya Pak Muhammad Firdaus. Pak Muhammad Firdaus. Atau Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan silahkan. Pak Muhammad Firdaus ada? Nah, yang lain apakah ada? Bu Dwiyati? Gimana Bapak Ibu? Atau cukup? Ini ada Pak Aldir, Pak Hazim ini. Gimana? Nggak ada pertanyaan kah? Oh ya, baik. Eh, Kalau tidak ada, selanjutnya Pak, izin untuk closing Pak, karena clear semua katanya Pak. Mungkin kata Oke. penutup dari segala yang kita diskusikan tadi Bapak. Ya, oke, baiklah. Terima kasih ya atas kesempatan dan perhatian Bapak Ibu dalam kesempatan webinar pada pagi hari ini. Sebagai penutup, kami memberikan dua catatan. Yang pertama bahwa restorasi lahan gambut dengan pendekatan kearifan alam dan kearifan lokal dapat menjadi pilihan untuk dikembangkan. Lebih sederhana, murah, dan memiliki keberagaman jenis. Nah, serta lebih efektif mengembalikan fungsi gambut sebagai pengatur tata air. Jadi, pengalaman-pengalaman terkait dengan pengelolaan hutan gambut tadi bisa jadi bahan ke depan oleh rekan-rekan. Kemudian yang lain, bahwa pengendalian aktif api gambut itu harusnya mengedepankan penguatan kapasitas, kemudian memperkuat jejaring dan kemitraan kelembagaan, baik di tingkat
tapak atau desa atau kelurahan. Kemudian dipadukan dengan penggunaan infrastruktur dan teknologi tepat guna untuk dapat merespon secara cepat kebakaran hutan dan lahan kalau terjadi di tingkat tapak. Kira-kira mungkin dua catatan tadi bisa menjadi penutup terkait dengan acara kita pagi hari ini. Terima kasih, kami kembalikan ke moderator. Baik, itulah penutup. Sebelum ditutup, izin untuk on kamera semua untuk kita dokumentasikan untuk press release kami. Untuk absen bisa diklik di WA Group Bapak Ibu. Sama materinya udah lengkap semua. Oke, saya izin ambil gambarnya Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Ya, nanti paparannya bisa dibagi lah, Siap bisa Bapak, siap. di-download ya. Ya. Satu, dua, slide yang kedua. Cukup Bapak Ibu, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai wabarakatuh. nanti. Terima kasih. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih. semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jos.